Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada siaran sebelumnya kita telah membahas pada masa kerasulan Nabi Syuaib yang pengutusannya adalah menunjukkan adanya peradaban post-truth, ya. Post-truth di kaumnya Nabi Syuaib, yaitu kaum Aikah yang ada di Madian, ya. Persisnya ada di mana kaum Aikah itu masih tanda tanya, ya, karena memang pemerintah Arab Saudi belum mengeksplorasi wilayah Madian yang berada di negerinya itu untuk mengetahui di mana suku Aikah pada masa Nabi Syuaib itu, ya. Apakah di dekat Seir ataukah di wilayah provinsi Al-Bada yang cukup luas, tapi di mana? Apakah persis di dekat perbatasan Seir ataukah di wilayah yang dekat tidak jauh dari Tabuk, juga tidak jauh dari Al-Ula. Tetapi yang jelas pada masa Nabi Syuaib, setelah kaum Aikah diazab oleh Allah, Nabi Syuaib dengan kaum mukmin yang selamat itu pindah tempat yang sekarang ini ada ada makam di dalam masjid di kota Salt. Kota Salt itu sekarang berada di Yordan, melihat namanya yaitu Salt, maka kota tersebut adalah kota di dekat Laut Mati, ya, yang kadar garamnya tinggi. Jadi kota tersebut dekat Laut Mati atau Dead Sea, ya. Artinya nantinya Nabi Syuaib yang sudah tua setelah masa kerasulannya di Aikah itu selesai, dan ketika tua bertemu Nabi Musa, ya, di sekitar kota Salt yang saat itu masuk di dalam wilayahnya suku-suku Madian, ya. Kita ketahui bahwa Nabi Yusuf sebelum meninggal menyampaikan nubuah kepada Bani Israel bahwa pada suatu saat Allah akan menunjukkan jalan, ya, menunjukkan jalan pada waktunya untuk kembali ke Baitul Maqdis. Nabi Yusuf berpesan ketika Bani Israel kembali ke Baitul Maqdis agar tulang belulangnya dibawa serta untuk dikuburkan di Baitul Maqdis. Kita ketahui sekarang kubur Nabi Yusuf ada di kota Nablus, ya. Kota Nablus itu di utara agak jauh dari kota Yerusalem, ya. Kalau kota Nablus itu dulu kota yang berada di wilayahnya suku Efraim. Efraim adalah anaknya Nabi Yusuf, ya. Efraim adalah salah satu anak Nabi Yusuf yang membentuk salah satu suku besar dari Bani Israel, yaitu suku Efraim. Suku yang lainnya nanti adalah suku Manasye, ya. Jadi ada dua suku dari anak Nabi Yusuf yang akan membentuk dua suku dari 12 suku Bani Israel. Tidak ada yang tahu kapan nubuah itu akan terlaksana dan sebab apa yang membuat terwujudnya nubuah tersebut. Ketika Musa lahir, tidak ada yang mengetahui bahwa dia adalah bayi
yang ketika menjadi dewasa akan ditunjuk Allah menjadi orang yang melaksanakan nubuah Nabi Yusuf, membawa Bani Israel keluar dari Mesir, kembali ke Baitul Maqdis. Nah, jarak antara Nabi Yusuf ke Nabi Musa ini kalau kita lihat ya, kemarin kita sudah terangkan di kapan perutusan Nabi, kerasulan Nabi Syuaib itu sekitar 500 sampai 600 tahun jarak Nabi Yusuf dengan Nabi Musa. Jadi sangat jauh ya, sangat jauh jaraknya dengan Nabi Yusuf. Nubuah itu baru kemudian terlaksana ya. Apa yang menjadi jalan ya? Apa yang menjadi jalan pulangnya Bani Israel ke Baitul Maqdis ya, yang kemudian membuktikan nubuah Nabi Yusuf dapat terlaksana itu. Awal dari penderitaan Bani Israel itu ditunjukkan dalam Quran surat Al-Baqarah 49, Al-Qasas 4 dan Kitab Keluaran ya, Kitab Keluaran ya. Jadi pada masa Nabi Musa itu sudah ada, pada masa Nabi Musa inilah muncul Taurat yang salah satunya adalah Kitab Keluaran ya. Jadi ada informasi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 49, Al-Qasas 4 dan Kitab Keluaran pasal 1 ayat 9 sampai 22, yaitu penderitaan Bani Israel yang bermula ketika Mesir diperintah ya, kalau kita telusuri dari sejarah, yaitu diperintah oleh dinasti suku Hyksos. Mengapa demikian? Sejarah menunjukkan bahwa dinasti Hyksos itu adalah dinasti yang bukan berasal dari dinasti kerajaan Mesir, yang bukan berasal dari suku asli Mesir. Suku Hyksos adalah suku Asia, ya, suku Asia yang berada di Mesir. Tidak ada sejarah tidak menunjukkan bagaimana ada suku-suku Asia yang kemudian menjadi besar dan begitu besarnya, dan juga mempunyai peralatan militer yang cukup kuat dibanding peralatan militer milik dinasti Mesir yang kemudian mengalahkan dinasti kerajaan Mesir. Sebenarnya bagaimana terbentuknya suku Hyksos itu? Suku Hyksos itu apakah berasal dari satu suku Asia atau banyak macam suku di sana? Itu sejarah belum menunjukkan secara persis bagaimana terbentuknya suku Hyksos. Namun bisa kita perkirakan bahwa suku-suku Asia itu berdatangan ke Mesir, yaitu pada ketika Asia saat itu diserang oleh wabah yang menyerang binatang ternak yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim. Jadi masa sekitar 700-800 tahun sebelum suku Hyksos menjadi sebelum Nabi Musa ya. Jadi sekitar 700 sampai 800 tahun sebelum Nabi Musa. Itu ada suku-suku Asia yang mengungsi ke Mesir menghindari wabah yang menyerang binatang ternak ya, yang wabahnya mematikan binatang ternak di Asia. Nabi Ibrahim termasuk rombongan orang yang mengungsi ke Mesir pada masa itu. Mungkin saat itu mungkin dari situlah kemudian muncul suku Hyksos yang faktanya nanti bisa kita lihat dari tanda-tandanya. Apa itu tanda-tandanya adalah apa itu tanda-tandanya? Kalau kita perhatikan dari artefak ya, dari artefak di kota Avaris, pakaian dari suku Hyksos sangat berbeda dengan suku asli Mesir. Kalau suku asli Mesir pakaiannya dominan berwarna putih. Jadi suku Mesir senang dengan warna putih ya.
Tapi suku Hyksos menggunakan pakaian yang berwarna-warni, ya, punya pakaian berwarna-warni. Ya. Jadi ini adalah gambar, ya, gambar dari perbedaan suku Mesir dan suku Hyksos. Kalau di suku Mesir itu pakaiannya dominan putih, sedangkan suku Hyksos berwarna-warni. Sangat mungkin berwarna-warni pakaiannya suku Hyksos itu menunjukkan bahwa suku Hyksos itu terbentuk dari suku-suku Asia yang bermacam-macam, ya, yang bermacam-macam. Suku Hyksos dapat berkuasa di Mesir karena mengalahkan dinasti ke-14. Kalau Nabi Yusuf itu dinasti ke-12, suku Hyksos itu dinasti ke-15. Jadi sudah ada pergantian dua dinasti, ya, sebelum suku Hyksos itu mengalahkan dinasti Mesir yang dari suku asli, yaitu sekitar tahun 1663 sebelum Masehi, ya. Itu suku Hyksos sudah mengalahkan bangsa Mesir untuk menjadi dinasti ke-15 di Mesir. Raja pertamanya adalah Sesi, ya. Namanya adalah Sesi, dan ibu kotanya pindah dari Memphis ke Avaris, ya. Setelah berkuasa pindah ke Avaris. Memang di Avaris di situ adalah tempat terkonsentrasinya suku-suku Asia, termasuk Bani Israel, ya. Berada di dekat ibu kota Avaris, ya. Meskipun menjadi penguasa Mesir, membentuk dinasti ke-15, namun suku Hyksos tetap hidup dengan kulturnya sendiri, ya. Tetap hidup dengan kulturnya sendiri. Kemudian yang anehnya, meskipun sudah mengalahkan mengalahkan dinasti ke-14, namun suku Hyksos tidak melanjutkan penguasaannya pada Mesir ke wilayah hulu Mesir, ya, di selatan Mesir, ya, di selatan Mesir, kemudian juga wilayah barat Mesir itu tidak ditaklukkan, ya. Suku Hyksos wilayahnya hanya terbatas sampai kota Al-Fayum, ya, kota Al-Fayum. Al-Fayum ke selatan menjadi kekuasaan suku asli Mesir, yang di situ suku asli Mesir membentuk dinasti tersendiri, yaitu dinasti ke-16 Fir'aun. Dan juga di sebelah barat wilayah Mesir juga muncul dinasti yang bersamaan dengan suku Hyksos maupun dinasti ke-16, ya. Kalau suku Hyksos itu dinasti ke-15, kemudian di hulu Mesir itu ada dinasti Fir'aun ke-15, di barat wilayah Mesir muncul dinasti ke-17, ya, dinasti ke-17 Fir'aun Mesir. Jadi ada 3 dinasti yang di Mesir yang berkuasa berada di wilayah Mesir. Artinya pada masa itu wilayah Mesir terpecah menjadi 3 bagian wilayah, ya. Kalau suku Hyksos dinasti ke-14 itu ibu kotanya di Avaris, tapi
dinasti ke-15 yaitu dinasti Hyksos itu ibu kotanya di Avaris. Dinasti ke-16 ibu kotanya di Thebes atau Luxor ya. Dan dinasti ke-17 di kota lain ya. Kota kalau nggak salah kota apa ini? Nanti kita akan ketahui kota mana ya. Kota mana suku dinasti ke-17 itu ada di mana? Kota ibu kotanya. Karena wilayahnya kecil, dinasti 17 ini kotanya kecil sekali di baratnya kota Fayum ya. Ada kota kecil di sana sehingga tidak terlampau berpengaruh terhadap meskipun ada dinasti tapi tidak terlampau berpengaruh dengan keberadaan dinasti ke-16 yaitu dinasti Hyksos maupun dinasti ke-17 yaitu dinasti Fir'aun yang ke-17 ya. Kota Avaris dekat dengan wilayah pemukiman Bani Israel yaitu kota Gosen atau Gosian ya. Yang itu memang telah lama sejak zaman Nabi Yusuf jadi pemukiman dari Bani Israel yang asalnya cuma 70 orang. Dan pada masa Nabi Musa sudah sangat besar jumlahnya. Karena letaknya yang berdekatan antara Gosian dengan Avaris itu membuat tidak ada pilihan bagi Bani Israel untuk mendukung ya, keberadaan dinasti Hyksos ya. Ya. Kalau Bani Israel tidak mendukung dinasti Hyksos pasti akan ditaklukkan, diperangi oleh dinasti Hyksos ya. Kita bisa lihat dalam gambar ini suku Hyksos adalah suku yang pertama kali menggunakan kereta kuda sebagai alat perang. Pertama kali ya. Dengan membuat kereta kuda untuk alat perang, maka suku Hyksos dengan mudah dapat mengalahkan dinasti Fir'aun ke-14 ya. Itu yang dalam sejarah yang menunjukkan mengapa suku Hyksos dengan mudah dapat mengalahkan dinasti ke-14 Fir'aun Mesir, yaitu karena mampu membuat kereta perang. Dalam gambar ini juga menunjukkan ada kereta perang dari suku Hyksos yang menunjukkan bahwa kereta perang itu ya, kereta perang berkuda itu yang menjadi alat yang diandalkan suku Hyksos mengalahkan dinasti Fir'aun ke-14. Ini adalah penyebaran ya, penyebaran perpecahan kekuasaan tiga dinasti yang bersamaan ya. Jadi dinasti ke-15 adalah dinasti Hyksos, kekuasaannya itu paling luas ya. Kemudian ada dinasti ke-16 yaitu dinasti Fir'aun di 16 di ibu kotanya di Thebes, dan dinasti ke-17 di Ittawi ya, jadi ibu kotanya di Attawi. Namun akhirnya muncul kekuatan baru dari Mesir ya. Kekuatan baru itu adalah suku Ahmose ya, suku Ahmose. Suku Ahmose tentu setelah mempunyai peralatan perang yang dapat mengimbangi peralatan perang suku Hyksos ya. Sehingga kemudian suku Ahmose itu
mengalahkan suku Hyksos, ya, menjadi dinasti ke-18, ya. Suku Ahmose ini menjadi dinasti Fir'aun ke-18 yang dapat mengalahkan suku Hyksos. Cukup panjang kekuasaan suku dinasti Ahmose, yang yaitu dinasti Fir'aun ke-18, yaitu Ahmose. Namun kemudian digantikan oleh suku dinasti Fir'aun ke-19, ya. Dengan kalahnya suku Hyksos oleh Ahmose, pendiri dinasti ke-18 Fir'aun Mesir, maka disitulah dimulainya penderitaan Bani Israel. Karena apa? Bani Israel memang bukan suku asli Mesir dan ikut membantu suku Hyksos dalam membangun kekuasaan di Mesir. Sehingga ketika suku Hyksos dapat dikalahkan oleh Ahmose, maka itu awal penderitaan Bani Israel. Mereka mulai diperbudak oleh Fir'aun Mesir, ya. Jadi perbudakan terhadap Bani Israel dimulai pada dinasti ke-18 dinasti ke-18 Fir'aun Mesir, ya. Dan berlanjut hingga sampai puncak perbudakan dan penindasan Bani Israel oleh Fir'aun Mesir, yaitu pada dinasti ke-19, ya. Yaitu pada masa dinasti ke-19 rajanya adalah Ramses II. Kita sudah terangkan kemarin perkiraan waktunya kapan Ramses itu kapan ketika kita memperkirakan kerasulan Nabi Syuaib, bahwa Nabi Syuaib itu kerasulannya bersamaan dengan Ramses II, ya. Ketika Mesir dipimpin oleh Raja Ramses II, yaitu antara tahun 1278 sebelum Masehi. Kekuasaan Ramses II adalah antara tahun 1278 sebelum Masehi sampai 1212 sebelum Masehi. Jadi kerasulan Nabi Syuaib adalah pada masa Ramses II, yaitu sekitar 1278 sebelum Masehi sampai 1260, ya, kira-kira 1260 sebelum Masehi. Sedangkan Ramses sendiri menjadi raja di Mesir 1278 sebelum Masehi sampai 1212 sebelum Masehi. Ramses II ini terkenal sebagai jago perang sejak masih muda, ya. Masih belasan tahun umurnya, ya. Masih belasan tahun sudah ikut perang, ya. Dan selalu menang, ya, dalam perangnya, ya. Kemudian wilayahnya tidak hanya di sekitar timur Sungai Nil, barat Sungai Nil, yaitu kota-kota di delta Sungai Nil dan barat Sungai Nil, tapi kekuasaannya melampaui wilayah Sinai, melampaui wilayah gurun Sinai, gurun Zin, gurun Paran, ya, ke utara melewati gurun Negev hingga sampai ke Aleppo, ya. Jadi kekuasaan Ramses II ini sangat besar. Dia terkenal sebagai jago perang sejak masih muda, juga terkenal mempunyai istri banyak. Istrinya diperkirakan 100 lebih, ya. Istrinya itu diberikan 100 lebih. Dan anaknya juga sangat banyak.
Ramses II ini melanjutkan kekuasaan pendiri dinasti ke-19 yaitu ayahnya, yaitu pendiri dinasti ke-19 yaitu Seti I. Jadi kita bisa menganalisis Quran surat Al-Baqarah 49 dan Al-Qasas 4 ya. Itu mengisahkan tentang penderitaan Bani Israel yang diperbudak itu adalah pada masa dinasti ke-18 dan dinasti ke-19 Fir'aun Mesir. Nabi Musa, nah sekarang kita masuk ke Nabi Musa. Itu. Dengan demikian kelahirannya adalah bisa kita perkirakan pada masa Ramses II menjadi Fir'aun Mesir. Kenapa demikian? Bahwa Nabi Musa lahir pada masa Raja Ramses II karena temuan arkeologis menunjukkan bahwa yaitu temuan dari sarjana atau arkeolog Mesir yaitu Maurus Busail yang menemukan mumi yang sekujur tubuhnya dilekati garam, dan itu adalah satu-satunya mumi Fir'aun yang badannya dilekati garam, yaitu Fir'aun Meremtah. Dari Fir'aun Meremtah ini kemudian dapat diketahui bahwa Meremtah itu adalah anak Ramses II yang berkuasa pada tahun 1212 sebelum Masehi hingga 1202 sebelum Masehi. Artinya Ramses II hanya menjadi raja hanya 10 tahun ya. Setelah itu tenggelam ya. Tahun 1212 sebelum Masehi sebagai masa awal berkuasanya Meremtah itu adalah tahun meninggalnya Ramses II. Ya. Artinya bisa kita pastikan bahwa Musa lahir adalah pada masa Ramses II. Itulah pertolongan ilmu arkeologi itu bisa membuat kita memperkirakan masa Nabi dan Rasul itu pada masa kapan, tahun kapan, dan seterusnya. Ini adalah wilayah ya. Jadi wilayah Mesir itu pada masa itu bukan hanya sampai Sinai, tapi juga terus sampai ke Aleppo. Ya. Mengapa sampai Aleppo? Nanti ada peperangan ya. Nanti ada peperangan di Hamad, yang di kota Hamad dekat Aleppo ya. Peperangan dengan Hiti. Pada masa Ramses II inilah juga di belahan lain di wilayah tersebut ya, baik di Asia Kecil maupun di Mesopotamia terdapat kerajaan-kerajaan yang besar ya. Jadi tidak hanya Mesir yang besar ya. Kalau sebelum ini yang dikenal sebagai kerajaan besar di dunia pada masa itu adalah Mesir. Maka pada masa dinasti ke-17, 18, 16, 17, 18, 19 ya, itu sudah ada muncul kerajaan-kerajaan besar di sekitar utara wilayah Mesir, yaitu kerajaan Hitis, kemudian Assyria dan Elam ya. Itu adalah 3 kerajaan yang besar pada masa itu. Suatu saat terjadi perang antara Mesir dengan Hitis ya. Perang antara Mesir dengan Hitis di dekat Aleppo, yaitu di
ada kota kecil tidak nampak di kota ini yang namanya Barnea ya. Nama kota Barnea di situ adalah medan pertempuran antara Hittis dan Mesir ya, di desa Barnea, Perang berjalan cukup lama ya, menghabiskan banyak sumber daya baik dari Hittis maupun Mesir, namun akhirnya berakhir dengan perdamaian antara Hittis dengan Mesir dengan perjanjian bahwa Mesir harus mundur sampai ke Shechem. Tentara Mesir harus mundur sampai ke Shechem dan tentara Hittis mundur sampai di kota Karkemis ya. Di kota Karkemis. Jadi sama-sama mundur menciptakan wilayah wilayah damai, menciptakan wilayah wilayah demarkasi damai ya, wilayah perbatasan damai ya, demarkasi wilayah perdamaian yaitu antara Shechem sampai Karkemis ya. Tidak boleh ada tentara Mesir maupun tentara Hittis di situ. Akibat lain dari perdamaian antara Mesir dengan Hittis adalah Ramses II kemudian Ramses II kemudian mengkonsentrasikan kegiatannya itu di Mesir sendiri. Apa yang dilakukan oleh Ramses II yaitu membangun ibu kota baru. Jadi membangun ibu kota baru yaitu yang kita kenal dengan kota Ramses, letaknya adalah di bekas kota Avaris. Yang kota Avaris itu telah hancur luluhkan oleh Ahmose ya. Sehingga peninggalan suku Hyksos di Mesir itu sangat minim ya, sangat minim. Karena diluluhlantakkan ketika dikalahkan oleh Ahmose ya. Jadi bekas-bekasnya itu boleh dikatakan hampir habis. Bekas-bekas kekuasaan dinasti Hyksos itu boleh dikatakan habis. Selain membangun ibu kota baru, juga membangun kuil dan kuburan yang dikenal dengan Lembah Raja. Kuburan di Tebes ya, kuburan di Tebes, kuil di Tebes dan kuil di Ramses ya, kuil di Memphis ya. Jadi banyak kota dibangun oleh Ramses II yang mengerahkan Bani Israel ya, mengerahkan Bani Israel untuk diperbudak. Itu adalah masa Ramses ya. Ketika setelah perang dengan Hittis ya. Hittis sendiri setelah perang dengan Mesir kekuatannya juga berkurang. Nah, ketika Assyria melihat kekuatan Hittis itu lumayan jauh berkurang, Assyria menyerbu Hittis. Ya, akhirnya Assyria juga berperang dalam waktu kurun yang cukup lama dengan Hittis, tidak dapat mengalahkan Hittis, ya, tidak dapat mengalahkan Hittis dan berakibat pada masing-masing negeri Hittis maupun Assyria ini pada posisi yang militernya jauh berkurang. Pada saat Assyria kekuatan militernya ini jauh berkurang, suku Elam menyerang Assyria. Bahkan suku Elam ini, kerajaan Elam ini kemudian mengalahkan kerajaan Assyria dan menjadikan wilayah Assyria sebagai wilayah kerajaan Elam. Namun kerajaan Elam juga pada saat mengalahkan raja mengalahkan kerajaan Assyria juga kehabisan sumber daya.
Jadi pada saat itu setelah perdamaian antara Hittite dengan Mesir, maka di wilayah itu muncul 3 kerajaan yang sama-sama berkurang sumber daya militernya, ya, yaitu ada 3 kerajaan, yaitu kerajaan Elam, Hittite dan Mesir, ya. Karena masing-masing sudah berkurang kekuatan militernya, maka wilayah tersebut justru mengalami perdamaian, ya. Tidak ada perebutan wilayah jajahan. Wilayah Kanaan kuno tidak lagi menjadi wilayah perebutan antara Mesir, Hittite maupun Elam. Nah, pada masa itulah puncak penderitaan Bani Israel, ya, puncak penderitaan Bani Israel karena diperbudak, ya. Bahkan Ramses II ini jauh lebih sadis daripada dinastinya Ahmose. Kenapa demikian? Karena mereka mengetahui bahwa Bani Israel ini pada masa itu, ya, di kitab Keluaran itu, dari informasi kitab Keluaran pasal 1 ayat 9-10 menginformasikan bahwa saat itu jumlah penduduk Bani Israel sebagai suku asing telah melebihi jumlah penduduk bangsa Mesir. Karena jumlahnya sudah melampaui penduduk bangsa Mesir, maka ini menjadikan kekhawatiran dari Firaun, ya, menjadikan kekhawatiran bagi Ramses II. Oleh karena itu perbudakannya justru semakin ditingkatkan, bukan hanya perbudakan yang ditingkatkan, tapi bahkan memerintahkan tentaranya, termasuk bidan-bidan di Mesir, kalau menemukan bayi Mesir laki-laki lahir, langsung dibunuh atau dibuang ke Sungai Nil, ya. Jadi itu perintah Ramses II. Itu adalah puncak penderitaan Bani Israel pada masa Ramses II. Jadi selain diperbudak, juga bayi yang lahir, bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh dan dibuang ke Sungai Nil, ya. Itu artinya apa? Artinya Ramses II punya program untuk mengurangi populasi Bani Israel yang hingga pada suatu saat akan punah, karena tidak ada lagi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Jadi Ramses punya program memunahkan secara perlahan, ya, secara perlahan-lahan Bani Israel. Kenapa perlahan-lahan? Karena memang Bani Israel juga dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian di Mesir, ya. Diperbudak bukan hanya membangun kota baru, membangun kuil dan membangun kuburan raja-raja, tapi juga diperbudak di ladang-ladang perkebunan Mesir untuk memenuhi atau untuk menyediakan logistik di Mesir, ya. Jadi juga diperbudak di perkebunan, di ladang-ladang pertanian gandum, di peternakan-peternakan, itu semua memperkerjakan Bani Israel. Jadi bangsa Mesir saat itu betul-betul berkuasa, ya. Bukan hanya rajanya, tapi juga rakyatnya berkuasa terhadap Bani Israel. Itulah puncak penderitaan yang ditunjukkan Al-Quran maupun kitab Keluaran, ya. Dalam puncak penderitaan itulah kemudian menjadi jalan, ya. Menjadi jalan Allah menolong Bani Israel. Karena apa? Bani Israel mengalami menjalani penderitaan itu dengan sabar. Mengapa dengan sabar? Karena selain tidak memberontak atau karena memang tidak mempunyai kekuatan memberontak, namun Bani Israel tidak meninggalkan agama tauhid, ya. Bani Israel masih berdoa kepada Allah. Bani Israel masih minta pertolongan kepada Allah untuk menyelamatkan Bani Israel, ya, dari perbudakan itu. Karena kesabaran itu kemudian
Allah mengirim utusan kepada Bani Israel, yaitu dengan lahirnya Musa. Ya. Ini adalah gambar dari Lembah Raja, ya, Lembah Raja di tengah-tengah bukit, ya, Lembah Raja yang di situ adalah kuburan, ya, kuburan raja-raja Mesir. Ini kalau dilihat dari atas, ya, Lembah Raja itu dilihat dari atas bentuknya seperti ini. Jadi luar biasa megahnya. Kuburan aja semegah itu, sehebat itu, ya. Ada berapa kompleks di kuburan itu di Lembah Raja. Bisa dilihat dari jumlah tangga, ya. Tangga yang paling tinggi tentu adalah kuburan raja dan keluarganya, ya. Tangga itu juga menunjukkan ketinggiannya adalah menunjukkan struktur, ya, struktur jabatan, ya, struktur jabatan dinasti Raja Mesir. Ini adalah sebelah kiri gambar patung Ramses, ya. Bisa kita bandingkan dengan besarnya itu bisa kita bandingkan dengan orang yang kecil sekali, ya. Orang yang kecil sekali di bawah patung, ya. Di bawah patung itu ada orang-orang yang menonton patung kecil sekali, dan bentuk peti untuk mumi, ya. Sebelah kanan itu ada bentuk peti untuk mumi di Lembah Raja, ya. Ini adalah di Luxor, ya, atau Tebes, ya. Itulah penderitaan Bani Israel yang digambarkan oleh Quran surat Al-Baqarah 49, Al-Qasas 4, dan Kitab Keluaran pasal 1 ayat 9 sampai 22. Ada kesesuaian antara Al-Baqarah dan Al-Qasas dengan Quran surat Al-Baqarah dan Al-Qasas dengan Kitab Keluaran pasal 1 ayat 9 sampai 22. Namun demikian, meskipun ada perintah Ramses seperti itu membunuh bayi laki-laki yang lahir, namun perintah itu berjalan tidak terlampau efektif, ya, tidak terlampau efektif, karena memang jumlah Bani Israel pada saat itu sudah menjadi sangat banyak melebihi jumlah penduduk. Artinya apa? Tentara pun akan jumlahnya sedikit yang bisa dikerahkan untuk ngawasi ibu-ibu hamil dari Bani Israel. Demikian juga bidan-bidan Mesir yang dikerahkan untuk melayani kelahiran bayi Israel juga jumlahnya tidak banyak, ya. Jadi meskipun diperbudak, ditindas, ya, namun Bani Israel justru pada masa itu angka kelahirannya sangat tinggi, kewalahan, ya. Jadi dinasti 19 Fir'aun ini, masa Ramses II, kewalahan juga melayani kelahiran bayi-bayi Israel. Dan Bani Israel juga mempunyai bidan-bidan sendiri, ya. Tidak semua bidan dari Mesir itu kemudian membunuh, ya. Mungkin disuap oleh penduduk Bani Israel, sehingga bayinya bisa diselamatkan. Kita ketahui bahwa Nabi Musa juga mempunyai kakak yang jadi nabi, yaitu Nabi Harun, yang selisih umurnya 3 tahun antara Nabi Harun dengan Musa. Kita juga mengetahui Musa mempunyai kakak perempuan, ya, yang nanti kita bisa lihat kisahnya di selanjutnya, ya. Kakak perempuan yang cukup besar, jaraknya cukup jauh, karena kakak perempuannya ini nanti akan mengikuti Musa yang dilarung, ya. Ya, dalam situasi Bani Israel yang sangat sulit itu, yang terancam punah akibat program Ramses II membunuh bayi laki-laki Mesir itu, kemudian Allah menetapkan takdirnya dengan mengutus kelahiran Rasul dari Bani Israel, ya, untuk menyelamatkan
keturunan Nabi Ibrahim. Allah menunjukkan kuasanya menolong Bani Israel untuk menghadapi penindasan Fir'aun Mesir sejak Ramses II, ya, yang dilanjutkan oleh anaknya yaitu Meremtah yang dibantu oleh Haman dan Korun, ya. Quran surat Al-Ghafir ayat berapa ya? Surat Al-Ghafir ayat 23-24 menunjukkan bahwa Meremtah Fir'aun pada masa setelah Ramses II itu mempunyai pembantu utama atau orang kedua di Mesir yang bernama Haman, juga dibantu oleh pengusaha kaya raya, ya, yang pengusaha itu justru berasal dari Bani Israel yang kita kenal sebagai dengan nama Korun, ya. Jadi itu adalah orang-orang Meremtah. Jadi Meremtah didukung politisi top, paling top, juga didukung oleh pengusaha paling top pada masa itu. Quran surat Al-Qasas 56 menginformasikan bahwa akan muncul Rasul, akan lahir Rasul yang menjadi pemimpin Bani Israel, yang akan menunjukkan apa-apa yang ditakutkan oleh Fir'aun dan pembantunya, yaitu jadi yang dimaksud di sini adalah Meremtah, Haman dan Korun, ya. Rasul yang akan menunjukkan apa-apa yang ditakutkan baik oleh Fir'aun, Haman maupun Korun, yaitu Musa, ya, akan lahir Musa. Dengan kelahiran Musa itu nanti juga akan menjadi awal muncul peristiwa besar yang akan selalu menjadi buah tutur seluruh umat manusia, ya, sehingga tidak akan pernah dilupakan sepanjang masa, ya. Quran surat Toha 38-39, Quran surat Al-Qasas ayat 7-8, dan kitab Keluaran pasal 2 ayat 2-3, ya, pasal 2 ayat 2 dan 3 menunjukkan kelahiran Musa yang kelahirannya sangat mencemaskan ibunya Musa, ya. Kelahirannya sendiri selamat, ya. Kelahirannya sendiri selamat, tidak dijelaskan apa dilahirkan oleh bidan dari orang Mesir atau bidan dari Bani Israel, ya. Tapi yang jelas bayi Musa ini selamat, ya. Seperti halnya bayi 3 tahun sebelumnya bayi Harun itu selamat, ya. Jadi kalau bidannya itu dari Mesir, pasti bidan itu dibayar oleh ibunya Musa sehingga tidak membunuh Nabi Harun maupun Nabi Musa, ya, tidak membunuh bayi Harun maupun bayi Musa, ya. Namun kalau dilahirkan oleh bidan Israel, dengan sendirinya bayi Harun maupun bayi Musa itu selamat, ya. Bayi Musa yang kecil ini disembunyikan, tapi lama-kelamaan juga tidak bisa disembunyikan. Karena apa? Karena suara tangisnya yang semakin lama semakin keras. Sering terjadi sering terjadi patroli oleh tentara Mesir, ya, patroli tentara Mesir ke pemukiman penduduk Bani Israel, sehingga ketika bayi Musa ini berumur 3 bulan, ya, kemudian ibu si bayi Musa diberikan ilham oleh Allah bahwa bayinya itu nanti akan diangkat sebagai Rasul Allah, ya, untuk menyelamatkan bayi Musa dari patroli kerajaan Mesir itu. Ibunya diberi ilham agar bayi tersebut dilarung ke Sungai Nil, ya, di tengah-tengah Teberaut. Jadi ditaruh di sungai, dilarung di Sungai Nil, ditaruh dalam suatu kotak, ya, dalam kotak,
kemudian di apa itu kalau orang Jawa bilang dikintirkan itu apa ya? Jadi akhirnya ditaruh di Sungai Nil ya, mengikuti aliran Sungai Nil, namun supaya tidak terlampau cepat mengikuti aliran sungai, bayi itu ditaruh di tengah-tengah teberau, jadi sangat lambat. Jadi geraknya kotak tempatnya Nabi Musa di Larung ini sangat lambat. Karena geraknya sangat lambat, kemudian ibunya ini menyuruh anaknya perempuan, anak pertamanya yang perempuan, untuk mengikuti gerak dari peti Nabi Musa. Dari kejauhan kakak perempuan Musa ini kemudian melihat rombongan istri Ramses II, ya, mandi di Sungai Nil. Artinya Sungai Nil pada saat itu adalah sungai yang sangat jernih, ya, sehingga bisa dipakai mandi oleh ratu. Ini adalah gambar istri Ramses II yang kemudian melihat ada kotak yang mengalir mengikuti aliran Sungai Nil, ya, tapi berada di teberau. Teberau itu adalah semak-semak di pinggir sungai, ya, semak-semak di pinggir sungai. Jadi kotak Nabi Musa ini mengikuti aliran sungai, mengalir di sungai dengan menyusuri teberau, ya, menyusuri teberau, dan ketika dekat dengan istri Ramses, kemudian istri Ramses melihat kotak tersebut dan menyuruh pelayannya kemudian mengambil kotak tersebut. Jadi istri Ramses ini tertarik dengan kotak tersebut yang kemudian pelayannya disuruh ngambil. Nah, ketika pelayannya ngambil dan buka kotak itu, ternyata ada bayi. Dan ketika kotak itu dibuka, bayi itu langsung menangis, ya. Quran surat Al-Qasas 9 ayat 9, Quran surat Toha ayat 39, Kitab Keluaran pasal 2 ayat 4 sampai 6 itu menunjukkan bahwa Allah membuat siapapun yang melihat bayi Musa itu langsung tertarik, ya, langsung jatuh hati pada bayi Musa. Ya. Jadi bisa diterjemahkan di sini bahwa bayi Musa ini bayi yang ganteng, ya, yang tampan, yang menarik dan menarik semua yang melihatnya. Mungkin tidak terlampau jauh dengan kegantengan Nabi Yusuf, ya, kegantengan Nabi Yusuf, sehingga menarik siapa saja yang melihatnya. Termasuk istri Ramses ini juga langsung tertarik, jatuh hati pada bayi Musa, ya. Istri Ramses inilah yang kita kenal dengan nama Asyah, ya. Asyah lengkapnya adalah Asyah binti Muzahim. Kemudian Asyah langsung mengangkat bayi Musa ini dan dibawa pulang, ya, dibawa pulang ke istana untuk ditunjukkan kepada suaminya. Melihat bayi itu, kalau kita melihat Kitab Keluaran pasal 2 ayat 6, maka istri Ramses II ini atau Asyah ini mengetahui bahwa dari fisiknya bayi tersebut, dia bisa mengetahui bahwa bayi ini bukan orang asli Mesir, tapi bayi ini adalah bayi anak Bani Israel, ya, Bani orang Ibrani. Namun demikian, tetap Asyah ini tertarik pada Musa. Dengan demikian juga bisa kita perkirakan bahwa Asyah sebenarnya adalah wanita Israel, wanita Bani Israel yang cantik, sehingga Ramses ini jatuh hati pada Asyah dan diperistri oleh Ramses. Apalagi Ramses ini terkenal dengan jumlah istrinya yang banyak, ya. Dan salah satunya ini adalah dari Bani Israel, yaitu Asyah. Dan Asyah yang mengetahui bahwa Musa adalah Bani
Israel kemudian dan selain jatuh hati kemudian ingin menolong bayi Musa yang dilarung di sungai ini, ya, di sungai Nil tersebut. Kemudian bayi itu ditunjukkan pada Ramses II. Ya. Asiyah merayu suaminya, ya. Ya, merayu suaminya minta agar bayi Musa ini tidak dibunuh. Ya. Dapat disimpulkan bahwa Asiyah tentu belum punya anak, ya, belum punya anak sebagai wanita Israel yang saat itu belum punya anak, sedangkan istri Ramses yang lainnya sudah punya anak. Jadi dia ingin punya anak. Oleh karena itu dia berkata kepada Ramses II bahwa mudah-mudahan bayi ini menjadi penghibur bagi mereka. Ya. Dengan permintaan istrinya yang cantik itu, Ramses kemudian mengabulkan permintaan istrinya, ya, mengabulkan permintaan istrinya untuk memelihara bayi Fir'aun. Dengan demikian Allah menempatkan Musa di tempat musuhnya yang akan datang, ya. Bayi ini terus menangis, ya. Bayi Musa ini terus menangis. Istri Ramses II kemudian manggil perempuan-perempuan yang punya perempuan-perempuan yang sedang menyusui untuk menyusui Musa. Namun Allah membuat Musa tidak mau disusui oleh wanita tersebut, sehingga akhirnya anaknya ibu Musa ini yang sejak awal mengikuti peti atau kotak yang telah di kotak tempatnya Musa dan kemudian dibawa ke istana oleh istrinya ini, istrinya Ramses itu kemudian memberanikan diri untuk menemui istri Ramses, untuk menemui Asiyah. Ya. Quran surat Al-Qasas ayat 10-13, Quran surat Toha 40, dan Kitab Keluaran pasal 2 ayat 7-10 menginformasikan. Kemudian si anak ini menawarkan ibu perempuan untuk menjadi ibu susu bagi bayi tersebut, yang Asiyah kemudian mengabulkan permintaan anak ini, kemudian memanggil ibunya Musa. Nah, kemudian dari ayat tersebut kita mengetahui begitu Musa, ya, begitu kedatangan ibunya dan ditempel. Nah, ayat tersebut juga menunjukkan ketika ibunya itu dipanggil oleh anaknya kemudian melihat Musa yang menangis, hatinya ini hampir tidak tahan, hampir berteriak ingin mengatakan bahwa bayi tersebut itu anaknya. Tapi Allah kemudian menguatkan hati si ibu ini sehingga tidak tidak berteriak, tidak mengatakan bahwa bayi tersebut anaknya. Jadi namun kemudian bayi tersebut diraihnya sesuai permintaan Asiyah, langsung ditempelkan pada susunya, dan begitu bibir ini menempel pada susu si ibu, langsung diam dan langsung minum dari susu ibu. Yang sebelumnya tidak mau menyusu pada wanita-wanita yang cukup banyak yang didatangkan, tapi begitu sampai pada ibunya sendiri, langsung bayi Musa ini diam dan menyusu pada ibunya. Asiyah menduga bahwa si ibu ini adalah ibunya Musa sendiri. Namun Asiyah diam saja dan bahkan kemudian membuat perjanjian anak tersebut bisa disusui oleh ibunya. Yang demikian Allah telah mengembalikan Musa bayi kepada ibunya selama 2 tahun, dan ketika umur 2 tahun harus disapih dan diserahkan lagi ke istana. Nama Musa sendiri itu adalah bukan dari ibunya, bukan ibunya Musa. Yang memberi nama Musa, kalau menurut kitab Keluaran
pasal 2 ayat 10 adalah Asia, ya, yang menamakan bayi itu bernama Musa. Arti dari Musa itu adalah karena aku telah menariknya dari air. Itu adalah arti Musa, ya. Kalau kita baca kitab Keluaran itu, arti Musa itu adalah, arti pemberian nama Musa itu adalah karena aku, maksudnya Asia, telah menariknya dari air. Nah, itulah makna kata Musa, ya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ke depan sesi berikutnya langsung pada Musa ketika dewasa. Karena apa? Al-Quran maupun kitab Keluaran tidak mengkisahkan masa kecil Nabi Musa, tapi begitu lahir yang dikisahkan langsung pada umur yang telah dewasa. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.